Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Susi Nurjanah, Ika Maulida Sofia, dan saya sendiri Anissa Fitri Acianisi Siagian. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penyelesaian soal-soal. Langsung saja yang pertama, yaitu membahas kembali contoh soal yang ada di PPT materi perkuliahan. Yang pertama, dari data di bawah ini hitunglah defisi rata-rata dari pertumbuhan penduduk. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini ada tahun pertumbuhan penduduk secara persen. Setelah itu, cara penyelesaiannya, langkah-langkah untuk menentukan nilai defisi rata-rata. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata. Yang kedua, mengurangi setiap nilai data dengan rata-rata. Yang ketiga, membuat nilai mutlak setiap defisi. Yang keempat, menjumlahkan nilai mutlak dan membaginya dengan jumlah data. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata, yang pertama, di mana jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data, dapatlah. Di sini kan jumlah datanya ada 5. Jadi pertumbuhan penduduk dijumlahkan, dapatlah hasilnya 9,45. Habis itu 9,45 dibagikan dengan jumlah atau banyaknya data 5 sama dengan 1,89. Selanjutnya, langkah yang kedua, mengurangi setiap nilai data dengan rata-ratanya, yaitu nilai mutlak X dikurang mu mutlak. Maksudnya tanda yang kayak gitu itu adalah lambang nilai mutlak, yaitu positif. Jadi X atau nilai setiap data pengamatan sama dengan 8 dikurang mu atau nilai rata-rata hitungan dari seluruh pengamatan atau 1,89, dapatlah hasilnya 6,11. Setelah itu, selanjutnya untuk tahun 2018 sama seperti sebelumnya, caranya X dikurang mu, X-nya kan 4 dikurang 1,89, dapatlah hasil 2,11, dan seterusnya sampai negatif 2,2, dan dapat nilai negatif 4,09. Setelah itu, langkah selanjutnya membuat nilai mutlak setiap deviasi. Kan di situ ada nilai mutlak. Kenapa beda dari tabel yang sebelumnya? Sebelumnya kan negatif 8,74 menjadi nilai mutlak 8,74. Kenapa negatifnya? Mengapa tidak bertanda negatif lagi? Karena ada lambang nilai mutlak yang bernilai positif. Jadi setelah sudah semuanya dimutlakan atau dipositifkan, langkah yang terakhir menjumlahkan nilai mutlak dan membaginya dengan jumlah data. Caranya, sigma atau lambang penjumlahan sama dengan X dikurang mu atau nilai rata-rata sama dengan 25,66. Jadi cara mencarinya 6,11 sampai 4,09 itu dijumlahkan, dapatlah 25,66. Selanjutnya untuk mencari rata-ratanya, sigma atau lambang penjumlahan sama dengan X kurang mu dibagi jumlah seluruh data atau N sama dengan 5,132 atau 5132. X dikurang itu adalah jumlah seluruh data, jumlah datanya 5 kan jumlah datanya. Jadi 25,66 dibagi 5 dapatlah hasilnya 5132. Mengapa dijumlahkan? Karena untuk mencari defisi rata-rata itu adalah hasil penjumlahan nilai mutlak ini dibagi dengan banyaknya data. Jadi dapat kita simpulkan bahwa defisi rata-rata pertumbuhan penduduk adalah 5.132%,
Jadi di sini ukuran penyebaran datanya itu dengan menggunakan divisi rata-rata itu menghasilkan 5.132%, di mana divisi rata-rata ini lebih besar dari nilai rata-ratanya. Dari nilai rata-ratanya yaitu 1,89 kan. Ketika lebih besar, berarti data ini heterogen atau menyebar jauh dari nilai rata-ratanya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atau rekan saya, yaitu Susi Nurjana. Berikut ini adalah nilai kredit dalam triliun rupiah yang disalurkan oleh 5 koperasi di kota Kuala Pembuang pada tahun 2021. Jadi 5 koperasi di sini merupakan populasinya, yang mana kita dapat menghitung menggunakan rumus jumlah keseluruhan nilai yang ada pada populasi dibagi dengan banyaknya data, yang mana jumlah keseluruhan nilai itu didapat dari nilai kreditnya itu, yang mana di situ ada 24 ditambah dengan 12 ditambah dengan 23 ditambah dengan 21 ditambah dengan 35, kemudian menghasilkan 115, dan barulah dibagi dengan banyaknya data yakni 5. Jadi 115 dibagi dengan 5 menghasilkan 23. Karena tadi di atas dalam jumlah triliun, maka 23 ini jadi 23 triliun. Jadi rata-rata nilai kredit dari 5 bank terbesar di Kuala Pembuang pada tahun 2021 adalah 23 triliun. Nilai inilah yang menjadi nilai tunggal karakteristik dari 5 koperasi tersebut. Selanjutnya, saya membahas kembali contoh soal di nomor 3. Bisa dilihat berikut ini adalah data yang sudah dikelompokkan dari 10 saham pilihan. Buatlah nilai rata-rata untuk harga saham tersebut. Jadi di sini kita diperintahkan untuk menghitung nilai rata-rata dari 10 saham pilihan dengan menggunakan rata-rata hitung berkelompok sigma frekuensi kelas dikali dengan nilai tengah kelas dibagi dengan jumlah data. Jadi di sini FI-nya itu atau F1-nya itu 4 dikali dengan nilai tengahnya 100. Lalu berikutnya ditambah dengan F2-nya 2 dikali dengan nilai tengah 277. Begitupun dengan seterusnya sampai dengan F4 dikali dengan X4 dibagi dengan jumlah datanya yaitu 10. Selanjutnya hasilkan 2252,6 dibagi dengan 10 dan menghasilkan 225,26. Jadi nilai rata-rata untuk harga saham adalah 225,26. Baik, di sini saya akan membahas penyelesaian soal pada lampiran 5 bagian 1. Soalnya itu, dari data di bawah ini hitunglah varians dan standar deviasinya serta berikan komentar Anda. Nah, ini datanya. Kemudian ini cara penyelesaiannya. Di sini cara penyelesaiannya adalah pertama kita mencari nilai rata-rata, yang mana cara mencari nilai rata-rata itu adalah jumlah dari data dibagi banyaknya data, yakni jumlah dari data pertumbuhan GDP dalam persen ini yaitu ada 6 ditambah 2 ditambah 4,5 ditambah min 4,65 ditambah min 1,2 yang nanti hasilnya adalah 6,65. Kemudian barulah hasil ini dibagi dengan banyaknya data yaitu ada 5 didapat dari di situ 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Nah, jumlahnya ada 5. Jadi cara menghitungnya itu adalah 6,65 dibagi dengan 5 dan hasilnya itu adalah 1,33. Kemudian di sini ada X dikurang new, di mana X itu adalah nilai pada data. Jadi cara mencarinya itu nilai pada data dikurangkan dengan 1,33 sebagai new. Jadi di sini ada seperti 6 dikurang 1,33 menghasilkan 4,67. Kemudian ada 2 dikurang 1,33 menghasilkan 0,67. Begitupun seterusnya. Untuk menghindari nilai negatif pada ukuran penyebaran data, pada varians itu dipangkatkan 2 sehingga hasilnya akan positif. Yang mana itu ada seperti min 5,98, jika dipangkatkan 2 yaitu min dikali min, maka hasilnya akan menjadi positif. Yang mana itu ada hasilnya positif 35,7604. Kemudian dari hasil X dikurang new pangkat 2 ini dijumlahkan, yang mana akan mendapatkan 74,468, di mana rumus dari varians ini adalah jumlah dari X min new pangkat 2 dibagi dengan N. Jadi di sini ada 74,468 dibagi dengan N-nya itu ada 5, kemudian akan menghasilkan 14,8936. Jadi varians dari pertumbuhan GDP ini adalah 14,8936%, karena di atas tadi pertumbuhannya dalam persen. Nah, dapat dilihat dari varians ini memiliki nilai yang tinggi karena sudah dipangkatkan 2. Untuk bisa dibandingkan dengan nilai rata-rata, kita harus menghitung standar deviasinya. Yang mana standar deviasi itu adalah akar dari varians itu sendiri. Jadi akar dari 14,8936 itu adalah 3,859. Nah, 3,859 inilah yang menjadi nilai standar deviasinya. Kemudian itu nilai standar deviasi ini yang dapat kita bandingkan dengan nilai rata-ratanya. Nah, karena standar deviasinya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-ratanya, jadi kesimpulannya adalah nilai ukuran penyebaran datanya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata. Nilai ukuran penyebaran datanya itu kan lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata hitungnya, sehingga dapat kita katakan bahwa data tersebut merupakan data yang menyebar luas, tidak berpusat kepada nilai rata-ratanya. Sekian penjelasannya. Selanjutnya di sini saya kembali membahas penyelesaian soal lampiran 5 di nomor 2. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sebaran data nilai ujian statistik pada kelas perbankan syariah. Dari 250 mahasiswa diambil 100 sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Hitunglah varians dan standar deviasi. Penyelesaiannya, pertama-tama kita cari terlebih dahulu mu-nya dengan rumus mu sama dengan sigma fx dibagi dengan n. Sigma frekuensi dikali dengan x, di mana x itu adalah nilai tengah. Caranya yaitu dengan interval 61 ditambah interval 67 dibagi 2, maka mendapatkan nilai tengah 64. Begitu juga dengan 68 ditambah dengan 74 dibagi 2, maka mendapatkan nilai tengah 71. Kemudian f dikali x, yaitu
frekuensi 16 dikali dengan 64, maka mendapatkan fx-nya yaitu 1024. Lalu dijumlahkan frekuensinya mendapatkan semua jumlah frekuensinya mendapatkan 66, dan fx-nya dijumlahkan mendapatkan 5120. Caranya itu sigma fx-nya yaitu 5120 dibagi dengan n-nya 66, maka mendapatkan nilai rata-rata hitungnya 78. Selanjutnya x dikurang mu, dimana 64 dikurang dengan mu-nya 78 maka menghasilkan min 14. Selanjutnya 71 dikurangkan dengan 78 mendapatkan min 7. Lalu 78 dikurang 78 maka mendapatkan 0. 85 dikurang dengan mu-nya 78 maka mendapatkan 7. Dan terakhir nilai rata-ratanya 92 dikurangkan dengan mu-nya 78 maka mendapatkan nilai 14. Untuk dikurang mu-nya dipangkat 2-kan. Menjadi min 14 dipangkat 2-kan maka menjadi 196, dan min 7 dipangkat 2-kan menjadi 49. 0 dipangkat 2-kan tetap 0. Lalu 7 dipangkat 2-kan jadi 49. 14 dipangkat 2-kan jadi 196. Lalu dijumlahkan semuanya maka mendapatkan 490. Lalu berikutnya adalah frekuensi dikali dengan x dikurang mu pangkat 2. Mana frekuensinya di sini 16 dikalikan dengan x dikurang mu pangkat 2 yaitu 196 maka mendapatkan hasil 3136. Dengan frekuensi 13 dikalikan dengan x dikurang mu pangkat 2 nya 49 maka menghasilkan 637. Begitu juga selanjutnya. Lalu dijumlahkan maka mendapatkan hasil 7154. Variansnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini, yaitu 7154 dibagi dengan 6 kurang 1 sama dengan 110 variansnya. Selanjutnya cari standar deviasi. Rumusnya seperti ini, tinggal diakarkan dari hasil varians tadi, yaitu akar dari 110 sama dengan 10,488 dibulatkan menjadi 10. Jadi standar deviasinya yaitu 10. Nah, bisa dilihat ya, nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Dengan menggunakan standar deviasi dapat kita simpulkan bahwa sebaran data dari data berkelompok ini menyebar di titik mu atau rata-rata. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.